warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Karena ini tanggal 7, siapa yang absen 7 di sini? Ya. Baik, Mbak Febi, silakan memulai berdoa. Ya, berdoa baik. Doa selesai. Baik. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum. Sarapan belum? Belum sama nasi. Allah semua nasi. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Atau Banyak ya. ayo, siapa saja? Jadi Ya, berapa ini? sakit. Kemudian, Ada satu. ya, kemudian, Desi. Desi kenapa? Tidak tahu. Oh, apa ya? Iya. Sudah ini saja. Dah. Oke, di pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu teks puisi. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu atau pernah mendengar membaca tentang teks puisi itu apa? Sudah. Sudah pernah ya? Karena teks puisi ini pasti akan selalu diulang di setiap tingkat di sekolah. Oke. Nah, sebelum kita masuk pengertian teks puisi, sekarang kita lihat video cuplikan tentang puisi yang berjudul Aku dari Khairil Anwar. Khairil Anwar dalam karyanya kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pergi. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, setelah kalian mendengarkan dari orang yang tadi membacakan teks puisi, apakah kalian bisa merasakan sesuatu dari pembacaan tersebut? Iya. Saya. Nah, hal itu karena adanya beberapa unsur yang terkandung dalam puisi. Nah, sebelum kita memasuki tentang unsur-unsur dan struktur teks puisi, kita akan memahami tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu menyiapkan ada 4, yaitu tentang kalian dapat menganalisis unsur-unsur puisi, kemudian dapat menemukan unsur-unsur puisi dan kebahasaan puisi, yang ketiga kemudian kalian dapat menyusun teks puisi, dan yang terakhir kalian tentu saja bisa membacakan puisi tersebut di depan kelas. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, apa yang kalian rasakan, kemudian bagaimana kalian merasakan emosi saat kalian mendengarkan puisi yang dibacakan itu. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi ini adalah cara seorang penyair yang menyampaikan perasaannya melalui kata-kata yang bermakna dan indah, seperti itu. Nah, dalam pengertian puisi ini ada yang namanya unsur-unsur dan struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, apakah ada yang tahu tentang unsur-unsur puisi? Saya. Baik, Bu Satalia, silakan. Dalam puisi itu ada 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Biasanya unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam puisi itu sendiri, ya. Dan kalau ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar puisi. Oke, baik.
Jawabannya sangat tepat, silahkan tepuk tangan. Ini ya yang dikatakan oleh Mbak Salvalia. Oh, ini kan apa namanya? Puisi yang sudah dibacakan tadi tentang Anggut yang dibuat oleh Hairil Anwar. Dan di sini unsur-unsur yang ada dalam puisi yaitu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik itu sudah jelas yang ada di dalam puisi dan ekstrinsik itu yang ada di luar puisi. Ada yang mau membacakan mungkin unsur-unsur intrinsik, Mbak Apri? Ya. Unsur-unsur dalam puisi intrinsiknya ada 1 tema, ide pokok atau gagasan utama puisi, 2 nada, cara penyair berbicara kepada pembaca, 3 rasa, sikap penyair terhadap tema, 4 amanat pesan yang ingin disampaikan penyair, 5 ada diksi, pemilihan kata yang indah dan bermakna, 6 ada majas, bahasa kias yang dalam puisi, yang ke-7 ada 5 dan irama, pola bunyi dan ritme dalam puisi. Itu ini intrinsik dalam puisi ada 7 kurang lebih ya. Ada tema, kemudian ada nada, kemudian rasa, amanat, kemudian ada diksi, majas, dan rima dan irama. Kemudian ada juga unsur ekstrinsik. Mungkin ada yang ingin membacakan? Mbak Tin? Mbak Tin atau Mbak Yulia? Mbak Tin. Oke, Mbak Tin, silakan. Unsur intrinsik Ekstrinsik, ya. unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama latar belakang penyair, kedua kondisi sosial budaya, dan yang ketiga nilai kehidupan. Tepat sekali. Jadi unsur ekstrinsik itu yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi pengarang dalam membuat puisi tersebut. Di sini ada latar belakang penyair. Mungkin saja penyair tersebut membuat puisi karena merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Jadi perasaannya itu tidak nyaman dengan kondisi sosial, budaya atau nilai kehidupan sehingga penyair tersebut menciptakan, mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata yang indah yang bisa disebut dengan puisi. Kemudian yang selanjutnya ada struktur teks puisi. Apakah ada yang sudah tahu struktur teks puisi itu apa? Belum tahu ya? Belum. Jadi yang selanjutnya ada struktur dalam puisi. Nah, struktur dalam puisi ini ada yang dinamakan struktur fisik dan juga batin. Nah, struktur ini yang akan menciptakan suatu puisi tersebut dapat tercipta dengan baik. Seperti kita manusia itu kan ada juga fisik dan batin. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kita juga akan merasakan seperti itu. Jika fisiknya sehat tapi batinnya tidak sehat, juga nanti akan mempengaruhi fisiknya seperti itu. Nah, di sini ada fisik dan juga batin. Mungkin ada yang ingin membacakan lagi struktur fisiknya. Oke, Mbak Yulia, silakan. Struktur dalam puisi. Kalau fisik terdiri dari diksi, yaitu pemilihan kata yang padat dan bermakna. Lalu yang kedua ada imaji, yaitu gambaran yang muncul lewat panca indera. Yang ketiga ada kata konkret, yaitu kata yang memberikan bayangan nyata kepada pembaca. Lalu yang keempat ada majas, berupa bahasa kiasan yang memperindah puisi. Lalu yang kelima ada rima dan irama, yaitu kesamaan bunyi dan alunan yang menciptakan keindahan bunyi. Lalu yang keenam tipografi, tata letak garis, bait, dan bentuk visual puisi di halaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada struktur dalam puisi yang dinamakan struktur fisik, yaitu terdiri dari diksi, imaji, kemudian ada kata konkret, majas, rima dan irama, dan yang terakhir ada tipografi. Nah, kemudian ada juga struktur batin dalam puisi. Mungkin ada yang ingin membacakan? Mbak Sapa, silakan. Struktur batin dalam puisi yang pertama ada tema, yaitu bahasa utama atau kepikiran yang mendasari puisi. Kemudian ada rasa, yaitu sikap penyair terhadap tema yang diangkat. Yang ketiga ada nada, cara penyair berbicara kepada pembaca, bisa menasihati, memberontak, atau bahkan melakoni. Kemudian yang keempat juga ada amanat, yaitu pesan atau nilai yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Terima kasih Mbak Sakalia. Dan dari struktur ini, dari fisik maupun batin itu sangat berhubungan ya. Jadi misalkan salah satunya itu tidak terpenuhi, biasanya puisi yang diciptakan itu cenderung kurang mempengaruhi emosional dari pembaca. Seperti tadi yang sudah kita lihat video itu kan, nada yang sudah disampaikan oleh penyairnya itu kan sangat menggebu-gebu, menggambarkan dari puisi yang diceritakan tentang aku. Kemudian ada amanatnya itu yang dapat kita ambil saat kita itu melihat dari puisi yang diciptakan dan juga yang dibaca, sehingga kita bisa mengambil, oh jadi puisi ini tuh
menggambarkan tentang seperti ini, jadi dapat mengambil bobot kehidupan yang dapat kita ambil. Nah, selanjutnya dalam visi itu tidak jauh dengan yang namanya majas. Nah, di sini Ibu hanya mencantumkan 5. Ini bisa nanti dijadikan tugas ya. Jadi majas yang Ibu cantumkan itu hanya 5 karena nanti anak-anak diminta untuk mencari contoh tentang apa itu majas metafora, kemudian personifikasi, hiperbola, repetisi, dan juga simbolik. Hanya 5 saja. Jadi yang pertama itu ada majas metafora, yaitu membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata pembanding, misalnya menggambarkan perasaan atau sifat melalui simbol. Kemudian kedua ada personifikasi, yaitu ketika penyair melambangkan suatu benda mati namun terlihat seolah-olah benda itu hidup. Jadi seolah memanusiakan benda itu, sifatnya dari benda tersebut. Kemudian ketika ada hiperbola, penyair itu memberikan contoh kalimat dengan melebih-lebihkan hal tersebut. Jadi emosinya itu cenderung lebih kuat dengan adanya majas hiperbola ini. Kemudian yang keempat ada repetisi. Repetisi ini biasanya akan dikeluarkan dengan cara diulang-ulang, seperti misalkan berlari seperti itu. Kemudian yang kelima ada simbolik, yaitu menggunakan kata atau frasa yang memiliki makna luas dengan mewakili menggunakan simbol dengan representasi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta berkelompok, tapi sebelum kita berkelompok Ibu ada ice breaking. Di sini ice breaking yang Ibu berikan yaitu namanya tepuk berpola. Apakah ada yang sudah tahu tepuk berpola? Belum tahu ya? Nah, jadi tepuk berpola itu seperti ini. Tepuk 1 sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 itu 3 kali, tepuk 4 itu. Kemudian untuk yang tepuk kelima seperti itu. Jadi misalkan Ibu bilang tepuk 4 2 kali. Oh, salah ya? Oh, itu tepuk 5. Misalkan tepuk 5-nya 2 kali nanti 1. Seperti itu. Apa paham? Paham ya? Oke, mari kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 3 kali. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu meminta berkelompok ya. Dan nanti berkelompoknya itu satu kelompok ada 4 orang. Silakan mungkin dari meja depan dengan meja belakangnya seperti itu ya. Jika Ibu beri waktu 20 menit apakah cukup? Cukup ya? Jadi silakan Ibu dikerjakan.
Jadi yang pertama itu jawabannya A, yang kedua B, yang ketiga B, yang keempat B, dan yang kelima C. Kemudian uraiannya yang pertama itu jelaskan makna simbol bunga teratai dalam bunga teratai yang kalian solusikannya terutama hubungannya dengan kehidupan manusia. Jawabannya yaitu bunga teratai melambangkan arti jiwa luhur yang selalu suci walaupun hidup di antara lingkungan yang berdosa. Diartikan bahwa manusia diharapkan mampu menjaga kemurnian hati dan budi pekerti meskipun berada di dunia penuh godaan. Yang kedua, sibukkan materi yang dominan dalam puisi teratai menjelaskan fungsinya dalam memperkuat makna puisi. Majus yang dapat dilakukan seperti majus personifikasi dan simbolik. Teratai dipersonifikasikan seperti jiwa luhur sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami makna bahwa manusia bisa tetap bersih dan suci meski berada di lingkungan yang buruk. Ketiga, dilanjutkan dengan saya. Yang ketiga, bagaimana pemilihan diksi dalam puisi teratai membantu membangun suasana dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Jadi pemilihan diksi sederhana seperti bersih, suci, murni memperkuat pesan moral tentang pemurnian jiwa. Kata-kata yang kontras seperti lumpur, suci juga menekankan pertentangan antara lingkungan kotor dan jiwa yang tetap luhur. Lalu selanjutnya adalah membaca puisi. Mencipta puisi. Namanya apa? Kalau dari tema apa? Jadi kami mengambil tema tentang Pahlawan. pahlawan. Pahlawan ya. Oke. Langkahnya tak selalu dikenal, namun tanah ini masih berdiri karena jejaknya. Ia memilih luka agar yang lain bisa pulang dengan utuh. Namanya mungkin hilang di waktu, tapi keberaniannya tinggal diam-diam di setiap napas yang hembuskan. Sudah. Sudah selesai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Terima kasih ya Mbak Ada, Mbak Peggy. Baik, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Ibu ingin salah satu dari kalian mengungkapkan simpulan. Mungkin ada yang mau? Silakan Mbak Ilya, simpulan pada pembelajaran pagi ini. Simpulan pada pembelajaran hari ini Ya. itu mengenai teks puisi. Di mana kami sudah mempelajari tentang teks puisi, definisi teks puisi, lalu juga ada struktur, Ya, lalu juga ada unsurnya. Selain itu juga kami mempelajari tentang majas yang sering digunakan dalam teks puisi. Lalu juga diberikan latihan soal yang didiskusikan dalam kelompok. Baik. Nah, kemudian dari simpulan ini mungkin dari simpulan Mbak Yulia bisa disimpulkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang menyampaikan perasaan, pikiran, pengalaman batin melalui bahasa yang indah dan padat makna. Keindahan puisi terwujud dari pemilihan kata atau diksi, kemudian irama, gaya bahasa, serta struktur fisik dan batin yang membentuk keseluruhan makna. Seperti itu. Nah, untuk refleksi pada pembelajaran pagi hari ini, apakah di sini masih ada yang merasa kesulitan dengan pembelajaran puisi? Mungkin dari unsur yang masih kebingungan, mungkin ada? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Sudah paham ya? Bosan atau senang? Silakan. Iya, terima kasih. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan soal tadi latihan soal yang akan kalian kerjakan, yaitu tentang mencari contoh-contoh dari majas yang sudah Ibu sampaikan di PowerPoint tadi. Serta tambahan, karena tadi kalian sudah melakukan aktivitas mencipta puisi secara kelompok. Nah, ini tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Kalian menciptakan puisi, temanya tentang pahlawan juga, dan tugasnya dikerjakan secara individu. Nanti kita review satu-satu di pertemuan selanjutnya seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup sekian ya. Baik. Karena sudah cukup sekian, jangan lupa tetap belajar, mempelajari ulang tentang teks puisi, unsur-unsur puisi, struktur, dan tetap latihan terus agar dapat menciptakan puisi dengan sempurna seperti itu. Dari Ibu cukup sekian.
Mungkin kita dapat membaca alhamdulillah bersama.